Selamat datang di presentasi tentang submodul 2,5, sinergi dan kolaborasi. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi dua konsep penting yang sangat berpengaruh dalam konteks tim dan organisasi. Sinergi dan kolaborasi bukan hanya istilah, tetapi kunci untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang kedua konsep ini. Sinergi dan kolaborasi adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam konteks tim. Sinergi mengacu pada hasil gabungan yang lebih besar dari kerjasama, sementara kolaborasi adalah proses kerjasama itu sendiri. Keduanya berperan dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja tim. Mari kita lihat lebih dalam pengertian dari masing-masing konsep ini. Sinergi berasal dari kata Yunani sinergos, yang berarti bekerja bersama dalam konteks organisasi. Sinergi menciptakan efek gabungan yang lebih besar daripada jika individu bekerja sendiri-sendiri. Misalnya, jika dua orang masing-masing dapat mengangkat 50 kg, bersama-sama mereka dapat mengangkat lebih dari 100 kg. Ini menggambarkan potensi luar biasa yang dimiliki sinergi dalam tim. Inti dari sinergi terletak pada efek gabungan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui kerjasama. Dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing anggota tim, kita dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari duplikasi usaha. Sinergi memungkinkan kita untuk mencapai hasil yang lebih dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Mari kita lihat contoh nyata dalam konteks tim. Contoh yang baik dari sinergi adalah kolaborasi antara tim pemasaran dan tim penjualan. Ketika kedua tim ini bekerja sama, mereka dapat meluncurkan produk baru dengan lebih efektif. Tim pemasaran menciptakan kampanye promosi yang menarik, sementara tim penjualan membangun jaringan distribusi yang luas. Hasilnya, penjualan produk jauh lebih tinggi dibandingkan jika masing-masing tim bekerja secara terpisah. Kolaborasi adalah proses di mana individu atau tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, koordinasi antar anggota, dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa kolaborasi, sinergi tidak dapat terjadi, karena kolaborasi adalah proses yang mendasari penciptaan sinergi. Inti dari kolaborasi meliputi beberapa elemen penting. Pertama, kerjasama yang aktif antara anggota tim. Kedua, komunikasi yang terbuka dan efektif untuk berbagi informasi. Ketiga, koordinasi yang baik agar semua aktivitas berjalan selaras. Keempat, saling mendukung antar anggota tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Mari kita lihat contoh kolaborasi yang sukses. Salah satu contoh kolaborasi yang efektif adalah ketika beberapa dokter dari spesialisasi yang berbeda bekerja sama untuk menangani kasus pasien yang kompleks. Mereka berbagi informasi medis, berdiskusi tentang diagnosis, dan merencanakan perawatan. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan pasien, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih baik melalui pertukaran ide dan perspektif. Meskipun sinergi dan kolaborasi sering digunakan secara bergantian, ada perbedaan penting di antara keduanya. Sinergi lebih fokus pada hasil gabungan yang lebih besar dari penjumlahan, sedangkan kolaborasi lebih menekankan pada proses kerjasama itu sendiri. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi tim. Analogi yang baik untuk memahami perbedaan ini adalah dengan melihat orkestra. Kolaborasi dapat diibaratkan sebagai beberapa musisi yang bermain bersama, sementara sinergi adalah hasil musik yang lebih indah dan kompleks yang dihasilkan oleh orkestra. Tanpa kolaborasi, sinergi tidak dapat terwujud, dan hasil yang dihasilkan tidak akan sekuat jika mereka bekerja sama. Sinergi dan kolaborasi sangat penting karena mereka memungkinkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks. Banyak tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu atau tim yang bekerja sendiri. Selain itu, kolaborasi memicu inovasi dan kreativitas melalui pertukaran ide. Dengan meningkatkan efisiensi, kita dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari duplikasi usaha. Setiap anggota tim memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dengan memanfaatkan perbedaan ini, tim dapat menghasilkan kerjasama yang lebih efektif. Misalnya, menetapkan peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan kekuatan masing-masing anggota dapat meningkatkan produktivitas tim. Selain itu, menggunakan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah akan menghasilkan solusi yang lebih kreatif. Untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam tim,
diperlukan strategi yang terencana, membangun kepercayaan, dan rasa hormat antar anggota tim adalah langkah awal yang penting. Selanjutnya, menetapkan tujuan yang jelas, dan mengembangkan aturan tim yang mendukung kolaborasi akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Mari kita bahas lebih lanjut tentang setiap strategi ini. Membangun kepercayaan dan rasa hormat antar anggota tim adalah fondasi bagi kolaborasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan jujur, serta menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan akan membangun kepercayaan. Selain itu, memberikan dukungan kepada rekan kerja dan menunjukkan empati terhadap perasaan mereka akan memperkuat hubungan dalam tim. Menetapkan tujuan dan target yang jelas sangat penting untuk memberikan arah bagi tim. Dengan menggunakan kriteria SMART spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound, anggota tim dapat harus dicapai. Melibatkan seluruh anggota tim dalam memahami apa yang proses penetapan. Penetapan tujuan juga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap pencapaian tersebut. Aturan dan norma tim yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi. Melibatkan anggota tim dalam proses pembuatan aturan akan meningkatkan rasa kepemilikan. Pastikan aturan yang dibuat mendorong kolaborasi, seperti berbagi informasi dan saling membantu. Dokumentasikan aturan agar semua anggota tim memahami dan mematuhi norma tersebut. Pelatihan dan pengembangan anggota tim sangat penting untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung kolaborasi. Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis keterampilan yang ada. Sediakan pelatihan yang relevan dan fasilitasi kegiatan berbagi pengetahuan di antara anggota tim. Ini akan meningkatkan kemampuan tim dalam berkolaborasi dan berinovasi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendukung kolaborasi antar anggota tim, terutama untuk tim yang bekerja secara remote. Menggunakan platform kolaborasi online seperti Google Workspace atau Microsoft Teams memudahkan komunikasi dan berbagi dokumen. Selain itu, video conference dan aplikasi manajemen proyek membantu mengelola tugas dan tim lain, sehingga meningkatkan efisiensi kerja tim. Dampak dari sinergi dan kolaborasi sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja tim. Dengan bekerja sama, tim dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik, serta mendorong inovasi. Selain itu, hubungan antar anggota tim juga menjadi lebih kuat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Sebagai kesimpulan, sinergi dan kolaborasi adalah dua konsep penting yang saling melengkapi dalam mencapai keberhasilan tim. Dengan memahami dan menerapkan strategi yang telah dibahas, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk sinergi, meningkatkan efektivitas kerjasama, mencapai hasil yang optimal. Mari kita terus membangun budaya sinergi dan kolaborasi dalam setiap aspek kerja kita. Dengan struktur presentasi di atas, diharapkan audiens dapat memahami pentingnya sinergi dan kolaborasi serta bagaimana menerapkannya dalam konteks tim dan organisasi.